Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin wa takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesudah memuji Allah Subhanahu wa taala dan membaca shalawatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya saya berwasiat dumatan badan saya pribadi dan juga berwasiat kepada hadirin semuanya. Marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah taala dan menjauhi apa saja yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, dengan mempunyai keyakinan yang betul. Sesungguhnya keuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah keuntungan yang tertinggi di sisi Allah taala. Dan kerugian yang terbesar di sisi Allah taala yaitu orang-orang yang ingkar nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dunia diberikan umur, diberikan kenikmatan, lalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat kepada Allah taala, itulah sebenarnya orang yang akan mengalami kesusahan di dunia dan kesusahan yang kekal abadi di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, perlu kita ketahui sesungguhnya manusia ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala akan menghadapi suatu perkara yang besar yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana kebesaran kehidupan sesudah di dunia. Bagaimana keadaannya di kubur, yang mana di kubur tersebut beribu-ribu tahun kehidupan di alam kubur, dan sudah itu akan menghadapi keadaan di padang mahsyar, yang mana sehari di padang mahsyar itu sama dengan 50.000 tahun ukuran di dunia. Sesudah itu akan menghadapi suatu perkara yang besar lagi, yaitu akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dan sesudah itu akan dihisab dan juga akan dihadapkan Allah taala, yaitu kehidupan yang mana kehidupan tersebut tidak akan lagi orang meninggal dunia, dia akan kekal selama-lamanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi tertib Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Barang siapa yang tidak mau taat kepada Allah taala, akhirnya dia akan taat kepada Allah taala melalui taatnya pada setan dan bala tentaranya. Jadi dunia hanya dua saja,
Kalau dia tidak taat kepada Allah Ta'ala, pasti akan ada, bisa terjadi, akan taat kepada syaitan dan bala tentaranya. Dan barang siapa yang tidak sibuk dan tidak repot untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan sibuk dan repot menjalankan perintah-perintah selain perintah Allah, yaitu akan menjalankan perintah syaitan dan bala tentaranya. Di akhirat ada dua perkara, di dunia pun juga ada dua perkara. Maka kehidupan di dunia ini di kehidupan yang akan menentukan di akhirat. Kita hanya memilihnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya setiap orang itu menginginkan suatu kehidupan yang barokah, menginginkan kehidupan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sesungguhnya barokahnya Allah dan rahmatnya Allah tidak akan bisa didapatkan apabila manusia ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam lubuk hati kita. Sesungguhnya semua orang akan dibangkitkan di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung nanti di akhirat. Bagaimana keadaannya di dunia orang yang susah-susah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti dihadapkan Allah Ta'ala di pengadilan. Nanti orang yang susah di dunia untuk taat kepada Allah Ta'ala akan hilang susahnya dan akan mengalami suatu kebahagiaan, mengalami suatu kesuksesan, mengalami suatu keuntungan yang berkepanjangan. Tetapi sebaliknya, yang di dunianya dia selalu senang dan senang disebabkan dia senang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti dia di akhirat akan dihadapkan Allah Ta'ala di pengadilan dan dia akan mengalami suatu kesusahan, mengalami suatu kebinasaan. Di dunia sudah kelihatannya bahagia dengan bermaksiat kepada Allah Ta'ala, sepertinya orang yang bahagia. Tetapi di akhirat sebaliknya, dia akan justru sebalik, akan mengalami suatu kebinasaan, kesengsaraan yang berkepanjangan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam Jumat ini mari kita sama-sama untuk menengok kehidupan kita. Apakah kita hidup di dunia ini untuk hidup di dunia saja? Tidak. Kita hidup di dunia ini sebenarnya hanya jalan untuk menuju kampung akhirat yang kekal abadi. Maka orang yang bijaksana adalah orang yang hidupnya di dunia, dia memikirkan suatu kehidupan di akhirat. Sebab apa? Di akhirat itu hanya dua perkara. Perkara dimasukkan surga atau perkara dimasukkan nerakanya Allah Ta'ala. Di dunia ini juga ada dua jalan, yaitu jalan menuju surga, ada jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dunia juga ada dua amalan, amalan untuk menuju surganya Allah Ta'ala dan amalan untuk menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini hanya ada dua usaha, yaitu usaha menuju surganya Allah Ta'ala dan usaha untuk menuju nerakanya Allah Ta'ala. Barang siapa yang tidak usaha untuk menuju surganya Allah SWT waktu di dunianya, maka tanpa sadar dia sudah usaha menuju nerakanya Allah SWT. Barang siapa yang tidak mau ikut jalan menuju surganya Allah SWT waktu di dunianya, maka dia pasti akan menuju ke nerakanya Allah Ta'ala tanpa disadari. Inilah kehidupan di dunia dan akhirat. Kehidupannya saling berkaitan dan bersambungan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kesempatan Jumat ini di dalam hari yaitu Sya'ban atau hari bulan Ruah,
Sebentar lagi kita akan mengalami hari yang besar, yang mana hari tersebut mudah untuk taat kepada Allah Ta'ala, yaitu hari Ramadan atau bulan Ramadan. Di dalam bulan ruah ini kita sempatkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ini dikumpulkan pada orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala, dikumpulkan orang-orang yang sibuk untuk menjalankan amalan-amalan agama ini, dengan mengharapkan nanti di akhirat juga akan dikumpulkan orang-orang yang mengamalkan agama. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala di dalam hari Jumat ini. Kita minta pada Allah Ta'ala supaya ditolong Allah Ta'ala, dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti di akhirat kita juga ditolong Allah Ta'ala. Kalau di dunia saja berdoa untuk mendapatkan hidayah Allah Ta'ala sudah enggan, tidak mau, bagaimana kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat? Maka mulai inilah di hari Jumat detik ini, mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya sisa-sisa umur kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga waktu kita digunakan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Dan inilah perkara-perkara yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mempengaruhi kehidupan kita, yaitu di akhirat. Semoga Allah Ta'ala tergolong orang-orang yang dapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana Allah Ta'ala berikan keridhonya kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Ayuhan nas, usikum bi taqwallah fa innaha siarul mu'minin. Faqala ta'ala muhmiran wa amiran lakum takrima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sahabatina ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ridha 'alil khulafa'ir rasyidin umara'il mu'minina sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Allahumma ighfir lana wa li usulina wa furu'ina wa azwajina wa azharina wa hawashina wa masyayikhina wa mu'allimina waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdihim ila siratil mustaqim wa wafiqhum li ta'atika wa ta'ati rasulika raufir rahim. Allahumma rafa' al ghalaa wal balaa wal wabaa wa fasyaa wal munkar. Allahumma ansur islam wal muslimin wa qawil islam wal muslimin wa a'izz al islam wal muslimin wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ighfir li ummata sayyidina Muhammad. Allahumma raham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi dinina wa dunyana wa jawarihina wa jasadina wa harakatina wa sakanatina wa amalina wa amwalina wa ahlina wa auladina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahil akbar. Tsumma aqimus shalah.